Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Mujiono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Burungan 3, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Hadidatun Nandiro, Sarjana Pendidikan. Beliau guru kelas 2 dari SDN Burungan 3, Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Muji. Alhamdulillah ya. Yeah. Hari ini kita ada percakapan praobservasi ya, Bu. Nggih. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Yeah. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya, Bu. Yeah. Adapun tujuan yang saya lakukan untuk supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai? Nah, melalui kegiatan pembelajaran ini, saya menginginkan bahwa siswa itu mampu untuk menuliskan huruf kapital dengan benar. Kemudian siswa juga mampu untuk menentukan pola kalimat dengan benar. Ya, itu gitu saja, Ibu. Ya, baik. Jadi tujuannya adalah agar siswa menuliskan huruf kapital dengan benar dan juga bisa menuliskan pola kalimat yang subjek, predikat, dan objek dengan benar juga. Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, dari tujuan itu ada 3 aspek yang ingin saya dapatkan dari siswa, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, di mana siswa nanti akan bisa berikan soal kognitif. Itu nanti level kognitifnya berdasarkan taksonomi Bloom. Ada C1 sampai C6 level kognitifnya. Kemudian dari aspek keterampilan, jadi siswa nanti saya nilai dari bagaimana tulisannya, dia menuliskannya. Kemudian dari sisi dia ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, kerapiannya. Kemudian dari aspek sikap, nanti dari sikap disiplin positifnya, bagaimana selama dia mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana sikapnya, seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya dalam kerja kelompok dan kerjasama dalam kelompok juga, seperti itu, Pak Muji. Iya. Luar biasa, Bu ya. Jadi baik, Ibu. Jadi area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan beserta aspek sikap ya. Nah, saya ingin mendengar, Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Karena saya menggunakan pendekatan dengan metode berdiferensiasi. Jadi model pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Dengan KSE dan melalui kegiatan budaya positif. Kemudian terdiferensiasi nanti karena ada siswa itu terdiri dari beberapa kategori karakteristik. Kami mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik. Seperti itu. Baik, Ibu. Jadi pembelajaran yang strateginya, pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan strategi diferensiasi
terintegrasi dengan KSE yang berbasis budaya positif Bu ya. Kemudian juga menerapkan pengelompokan gaya belajar berdasarkan gaya belajarnya anak-anak, ada auditori, visual, kinestetik gitu ya. Kemudian ada yang cooperative learning modelnya. Itu modelnya saya menggunakan cooperative learning, yaitu pertama kita tahapkan pengelompokan dulu, kemudian ada aktivitas kelompok, kemudian nanti ada diskusi dan refleksi. Refleksi begitu ya. Jadi kooperatifnya learning itu untuk modelnya ya, modelnya. Kemudian ada diskusi kelompoknya. Nah, itu langkah-langkahnya. Baik Bu, luar biasa. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan juga jam keberapa Ibu? Ya, saya jadwalkan kegiatan tersebut itu di hari Kamis. Pelajaran bahasa Indonesia hari Kamis jam ke-3 dan 4. Jam ke-3 dengan Nah, jadi nanti di hari Kamis depan di kelas 2 di jam ke-3 dan ke-4 saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas Bu, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan saya dapatkan dari percakapan supervisi klinis ini, jadi saya itu mengetahui bahwa diferensiasi strategi dengan terdiferensiasi berbasis dengan KSE, kemudian budaya positifnya juga. Nah, kemudian dengan metode cooperative learning, dengan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar, kinestetik, auditori, dan visual. Seperti itu, Pak Muji. Baik Bu ya. Jadi yang kita dapat semoga bermanfaat Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu, Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Kamis depan ya Bu. Oke, baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ayu. Iya Pak Muji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi. Bersama saya Muhammad Mujiono, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Burungan 3 Kota Kediri. Saya masih ditemani oleh beliau Ibu Ayu Hadidatun Nandiroh sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, dan juga saya ditemani oleh Bapak Eka Yudi Kristanto, Sarjana Pendidikan, sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, dan selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baik. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan Ibu di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sedang berlangsung, Bu? Karena ini pengalaman saya yang pertama, jadi perasaannya masih tegang. Ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Jadi masih merasa tegang karena hal yang pertama ini Bu ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, jadi area pengembangannya kemarin ada 3, jadi pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian dan sikap. Nah, pengetahuannya ini dari aspek kognitifnya, jadi sesuai dengan ketentuan taksonomi Bloom di level C kognitifnya, dari C1 sampai C6. Kemudian dari keterampilan itu saya menilai dari kemampuan menulis, kerapian dalam tulisan, kemudian dari sikap, disiplin positifnya yang saya nilai. Oh begitu. Nah, jadi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, untuk pengetahuannya mengacu pada taksonomi Bloom ya, C1 sampai C6. Nah, kemudian untuk keterampilannya adalah kemampuan menulis anak. Kemudian untuk sikapnya agar anak itu bisa disiplin. Begitu ya area pengembangnya, luar biasa. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas apa belum ya Bu? Alhamdulillah sudah berhasil, namun ya sama dengan guru-guru yang lain mungkin ada beberapa kekurangan. Jadi ada beberapa kekurangan Bu ya, meskipun sudah dilaksanakan. Baik. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas, Ibu? Ya, mungkin kendalanya sama dengan guru-guru yang mengajar di kelas bawah. Terdapat anak-anak yang masih keliling ke teman satunya, gitu, seperti itu. Iya, jadi kendalanya masih terdapat beberapa anak-anak yang masih keluar dari kursi begitu ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kok bisa keluar dari tempat duduknya berkeliling? Kenapa mereka kok tidak bisa tenang begitu misalnya Bu? Karena setelah saya pahami karakteristiknya, ternyata mereka itu punya gaya belajar kinestetik ternyata. Oh begitu ya. Jadi mempunyai gaya belajar kinestetik sehingga menyebabkan anak itu ingin lokomotornya gerak terus begitu ya Bu ya. Mungkin kira-kira solusinya untuk ke depan, adakah solusi untuk ke depannya Bu? Apakah ada rencana Ibu? Ya, saya punya rencana kalau mereka itu yang punya gaya belajar kinestetik itu saya berikan puzzle, saya berikan mainan yang bisa untuk mainannya berupa pembelajaran seperti puzzle itu tadi, kemudian menyusun kalimat-kalimat sesuai dengan pola kalimat. Begitu ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya menggunakan puzzle
permainan dalam pembelajaran, kemudian menyusun kalimat-kalimat pada lembaran begitu ya. Menyambung-nyambungkan, memilih dari beberapa kata yang sudah disiapkan begitu ya Bu ya. Jadi mereka bisa sibuk, bisa fokus. Iya. Iya, luar biasa Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu nanti ini Bu, cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak, begitu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Bu Ibu melakukan perubahan dengan rencana Ibu yang disampaikan tadi? Mungkin saya karena ini sudah akhir semester mau ulangan, jadi kemungkinan semester berikutnya. Oh, semester berikutnya Bu ya. Mungkin akan lebih saya rencanakan dengan bagus. Begitu lebih matang ya kita rencanakan, karena kalau minggu-minggu ini kan mepet akhir semester. Berarti bisa dilaksanakan semester depan, semester 2 bisa nanti hasilnya bisa maksimal begitu nggih Bu nggih. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Ayu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya bisa terrealisasikan. Amin. Nah, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Eka Yudi Kristanto sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Muji dan Bu Ayu. Ini pada kesempatan ini umpan balik saya itu lebih condong ke apresiasi sebenarnya. Apresiasi. Jadi saya mengikuti tadi sesi coaching panjenengan Pak Muji dengan Bu Ayu, Pak Muji sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coach, itu berjalannya itu lancar, kemudian juga responnya juga bagus lah. Jadi selama berproses coaching ini saya melihat alur ceritanya ini sudah lengkap, runtut. Nah, ini yang luar biasa. Saya pada kesempatan ini hanya mengapresiasi itu. Terus kemudian apa sih yang saya katakan runtut dan kemudian juga lancar, smooth, berjalan smooth. Itu juga mulai dari awal itu sebagai coach Pak Muji itu berusaha menggali perasaan dari Bu Ayu. Nah, perasaannya itu gimana setelah melakukan observasi. Nah, itu tadi juga muncul akhirnya perasaan tegang. Itu ada tegang karena kenapa? Digali lagi, ternyata ini kesan pertama kan gitu. Terus kemudian juga tadi sebagai coach Pak Muji juga berusaha menggali untuk bercerita dari coachingnya, menceritakan itu kan sebagai bentuk dari refleksi. Betul. Banyak orang itu kadang-kala belum bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Tapi melalui pembicaraan seperti ini akhirnya coach diwadahi untuk bisa merefleksikan. Ketika berefleksi, bercermin, mengulang kembali, itu coach akan mendapatkan gambaran, oh iya, aku tadi melakukan ini. Bisa saja dalam proses berefleksi itu akan terlintas beberapa hal, oh iya, tadi kok ada suatu hal yang mungkin menurutku kurang pas, ya gitu bisa juga. Atau mungkin kedepannya cobalah tak tingkatkan lagi yang ini. Hal-hal semacam itu bisa saja muncul ketika kita melakukan refleksi. Itu mantap Pak. Kemudian juga menanyakan, lebih memantapkan lagi. Sebenarnya pada proses coaching itu untuk memperdalam kembali. Berefleksi, pada intinya adalah berefleksi kemudian bertindak lanjut, termasuk digali apa saja yang mau dikembangkan atau sesuatu hal yang mau dikembangkan. Area pengembangannya tadi sudah jelas lengkap, ada mulai dari pengetahuan berdasarkan taksonomi Bloom ya, C1 sampai C3 mungkin untuk kelas rendah ya barangkali ya. Nah, terus kemudian juga ada keterampilan sikapnya tadi juga spesifik sudah dijelaskan, disiplin positif yang ditekankan. Nah, itu luar biasa juga. Terus ada sesuatu hal yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Muji sebagai coach, memberikan apa ya, sinyal supaya coach Bu Ayu ini menilai
menilai. Jadi tidak hanya berefleksi, mengisahkan kembali, menceritakan kembali sambil mengamati, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menilai. Kadangkala berefleksi pun kalau tidak ada tahu ya menilai ini sudah benar enggak ya, ini ada sesuatu yang kurang enggak, itu juga tidak efektif, tidak efisien. Tapi kalau ada penilaian di situ, kira-kira ada kekurangan enggak lah, itu kekurangan itu sebenarnya masuk ke penilaian juga kan. Menilai diri sendiri. Oh ya, aku seperti ini. Kadangkala orang kalau misalkan orang yang sombong, orang yang kadangkala tidak bisa menilai diri sendiri. Merasa loh aku sudah bener nih, selama ini kok kelasku kok dianggap guru-guru yang lain kok sudah apa ya, kok masih ada yang kurang ya, padahal tak lihat kelasku sudah bagus sih, aku sudah maksimal lah. Itu sulit untuk akhirnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Tapi kalau kita menilai, oh iya aku mau sadar ini, kan kita bersikap rendah hati ini. Oh iya, ini baik. Dari sisi ini kok belum maksimal ya, kelihatannya ini belum, ini masih kekurangan, ini masih kurang, ini besok mau tak tingkatkan lagi, itu penilaian. Nah itu juga bentuk analisa. Ya ini coaching dengan coaching seperti ini, akhirnya coach ini akan menganalisa kekurangannya atau mungkin memberikan penilaian, dianalisa apa saja yang kurang dan perlu ditingkatkan. Kalau sudah ketemu akarnya, di Pak Muji juga memberikan semacam pertanyaan berbobot. Kira-kira ini sudah ada tindakannya apa? Tindak lanjut ini sudah masuk ke tindak lanjut. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, tapi juga senyampang itu Pak Muji juga tegennya dalam artian Pak Muji tidak ibaratnya terpancing untuk memberikan saran atau masukan, karena dalam proses coaching si coach kan tidak boleh untuk memberikan saran secara langsung. Oh Bu, seharusnya jangan kasih ini, harusnya pakai metode ini, harusnya pakai alat peraga ini, kan tidak boleh. Tetapi harus dari coachingnya yang menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini tadi sudah muncul. Nah, terus kemudian tadi mengatakan dengan puzzle, nah, itu kan munculnya bukan dari Pak Muji kan, dari Bu Ayu kan. Betul. Itu yang luar biasa. Terus tindak lanjut ini harus detailnya itu kapan dilakukan, bentuknya seperti apa, terus ada alat evaluasinya apa enggak, itu mungkin masukan juga Pak, supaya tahu progresnya. Oh ini sudah berhasil tahap step ini, alat evaluasinya ini dikatakan berhasil jika sudah mencapai target seperti ini. Nah, itu kan perlu ada evaluasi tindak lanjut. Gitu. Bisa saja secara garis besar untuk saya secara keseluruhan mengapresiasi untuk proses coaching hari ini. Menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik. Baik saja yang bisa saya berikan Pak Muji. Baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Eka Yuti Kristanto dan Ibu Ayu Hadiratun Nandiroh. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.